Pembacaan janji wisudawan wisudawati diikuti oleh semua wisudawan dan wisudawati. Kepada Saudara Ardian Elia Patria, Sarjana Teknik, dipersilahkan. Wisudawan dan wisudawati dipersilahkan untuk berdiri. Janji wisudawan. Janji wisudawan. Kami, para wisudawan Universitas Katolik Sugio Pranoto, berjanji menjunjung tinggi kesusilaan, kejujuran dan kebenaran sesuai tuntutan ilmu pengetahuan, berusaha senantiasa mengembangkan ilmu yang kami miliki, bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran demi tercapainya kebahagiaan bangsa dan kesejahteraan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Berusaha dengan kesungguhan hati membantu memajukan dan menjunjung tinggi alma mater. Para wisudawan dan wisudawati dimohon tetap berdiri. Menyanyikan lagu Padamu Negeri oleh paduan suara mahasiswa Universitas Katolik Sugio Pranoto. Para wisudawan dan wisudawati dipersilakan duduk. Sambutan wakil wisudawan wisudawati yang akan disampaikan oleh Saudari Kristela Meril Sunarta, Sarjana Teknologi Pangan. Kepada Saudari Stella dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan para hadirin yang kami hormati. Rektor selaku Ketua Senat dan Wakil Rektor, anggota Senat Unika Sugio Pranoto, pengurus alumni IKA Supra, orang tua atau wali kerabat wisudawan dan wisudawati, dan rekan-rekan wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, serta tamu undangan dan hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mewakili teman-teman wisudawan wisudawati periode April 2015 Unika Sugio Pranoto. Pada pagi hari ini, izinkan saya men-sharekan sebuah cerita pendek hasil curhatan dari seorang teman yang sudah bekerja. Suatu ketika teman tersebut bercerita kepada saya, fresh graduate itu sering sombong, merasa sudah sarjana, sudah tahu semuanya.
Apalagi ketika IPK dan track recordnya selama di kampus bagus. Kalau diberitahu bahkan kurang memperhatikan. Padahal dunia kerja masih banyak hal yang perlu dipelajari. Ada problem-problem yang tidak kita temui di bangku kuliah dan hanya bisa dipelajari langsung di lapangan. Teman-teman yang terkasih, dari curhatan tersebut, nilai apa yang bisa kita petik? Dalam bahasa Jawa ada nilai penting, yaitu andap asor, yang berarti rendah hati dan tidak sombong. Seringkali kita terbuai dengan berbagai prestasi yang kita raih selama di kampus dan menjadi tinggi hati ketika memasuki dunia kerja. Padahal sesungguhnya kita pasti bisa berkembang lebih cepat apabila kita mau dengan rendah hati belajar dari senior di tempat kerja. Senior tersebut bisa misalnya supervisor di tempat kerja, orang tua yang sudah terlebih dahulu terjun di bisnis tersebut bagi yang berwirausaha, ataupun orang lain yang sudah jauh lebih paham kondisi real di lapangan. Dengan mau belajar, tekun, dan mau bekerja keras, sesungguhnya kita pasti bisa berkembang lebih cepat, baik dari segi keilmuan maupun skill yang bisa kita serap dan terapkan di lapangan. Memang pasti tetap akan ada hambatan, namun saya yakin kita pasti bisa menemukan solusinya. Sama seperti hari ini, kita mampu melewati manis pahit bangku perkuliahan dan membuktikan bahwa akhirnya kita layak menggunakan topi ini. Dan oleh karena itu, saya mewakili teman-teman wisudawan-wisudawati mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Ibu dosen, dan seluruh jajaran staf akademik dan non-akademik Unika Sugio Pranoto. Terima kasih karena telah dengan sabar dan penuh kasih sayang mendampingi dan membimbing kami, membentuk kami menjadi pribadi yang tangguh. Terima kasih karena telah menerima kami menjadi bagian dari keluarga besar Unika Sugio Pranoto. Terima kasih atas berbagai kesempatan luar biasa, mulai dari menjadi bagian organisasi Senat, BEM, ataupun mengikuti lomba dan exchange di dalam dan di luar negeri. Secara pribadi, as student of the year 2014, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan belajar di Taiwan dan Korea. Merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya, dapat mengenal teman-teman dari berbagai negara, belajar kebudayaan mereka, sekaligus memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada dunia. Unika Sugio Pranoto sekali lagi membuktikan bahwa selalu ada kesempatan dan peluang-peluang bagi kami, anak-anaknya. Terima kasih pula kepada para orang tua yang telah mengambil langkah tepat dengan memberi kami kesempatan mengenyam pendidikan di sini. Terima kasih pula atas kerja keras kalian dan lifetime support yang selalu kalian sediakan bagi kami dalam kondisi apapun. Atas pengorbanan, waktu, dan kasih sayang kalian yang membentuk kami semua. We can be who we are today because we have the best super dad and super mom for each of us. So thank you so much for everything, and it is our turn now to make you happy. Akhir kata, last but not least, congratulations untuk kita semua. Stay success, stay awesome, and see you in the next moment. God bless you. Thank you. Sambutan Wakil Alumni IKA Supra dimohon kepada yang terhormat Bapak Insinyur Stefanus Agustiawan dipersilahkan. Kepada yang terhormat Bapak Rektor selaku Ketua Senat, kepada Bapak Ibu anggota Senat, kepada Bapak Ibu orang tua mahasiswa, Romo, Bruder, Suster, dan juga para wisudawan semuanya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Baik, terima kasih. Kita semua hari ini merasa luar biasa karena Anda, terutama para wisudawan, hari ini sudah diresmikan untuk siap memasuki dunia kerja.
Pertama-tama saya ingin mengapresiasi yang luar biasa kepada Senat, Bapak Rektor, sebagai Ketua Senat dan juga jajarannya, karena dengan jerih payahnya, dengan kerja kerasnya, Unika Sugiopranoto sudah terkenal di mana-mana. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Senat. Saya juga mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati. Anda semua sudah siap untuk memasuki dunia kerja dan Anda semua sudah meluangkan waktu, berusaha keras, melawan dirinya sendiri untuk mengerjakan tugas yang mungkin harus ngelembur bermalam-malam begitu ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan kepada para wisudawan. Terima kasih. Bapak Ibu, Romo, Bruder, Suster, dan para wisudawan, saya juga mengalami hal semacam ini, beda tanggalnya saja. Saya mengalaminya pada tahun 90 untuk di wisuda. Saya sebagai lulusan Fakultas Teknik jurusan Sipil. Saya masuk tahun 1985. 5 tahun studi di Unika pada saat itu tergolong cepat. Berbeda dengan saat ini, dengan kerja keras dari Senat, semua dosen, semua sivitas akademika universitas, sehingga Unika menjadi sebuah universitas yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin melebih-lebihkan apa yang akan saya ceritakan nanti, bahwa kalau saya harus keluar kota, ke daerah-daerah, ke Sumatera, ke Kalimantan, untuk satu urusan bisnis di sana. Pada saat kami pertemuan, dan seperti biasa setelah pertemuan kami ada acara ramah tamah, makan siang atau makan malam begitu. Dan kalau saya perkenalkan diri untuk lebih akrab, saya katakan saya dari Semarang, maka ada 1-2 orang pasti bertanya, Bapak lulusan mana? Alumni mana? Unika atau Undip? Itu yang mereka katakan. Ya, satu hal ini yang sangat membanggakan saya bahwa Unika cukup terkenal dimanapun saya bisa berhubungan. Baik, para wisudawan terutama, hari ini saya akan memberikan satu pesan kepada Anda semua bahwa Unika Sugiopranoto dengan perkembangannya yang luar biasa, termasuk juga ikatan alumninya. Suatu universitas bisa berkembang dengan baik apabila alumninya pun kompak. Alumninya pun memberikan satu kontribusi yang besar kepada para lulusannya. Maka Unika sekarang sudah melaunchingkan, alumninya melaunchingkan satu web yang dinamakan ikasupra.org. Jadi kepada para wisudawan, kemarin mungkin juga sudah dijelaskan bahwa website alumni Unika Sugiopranoto bernama www.ikasupra.org. Apakah bisa diingat? Ayo diucapkan bersama-sama saya, www.ikasupra.org. Itu, ya, terima kasih. Itu satu hal yang luar biasa yang diberikan alumni untuk Anda semua. Di sana Anda banyak melihat nanti kesempatan kerja, mungkin pendidikan lebih lanjut, training, dan sebagainya, termasuk data para alumni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan melihat, saya akan mengajak Anda untuk melihat satu realita, bahwa Anda yang sudah lulus hari ini, di wisuda hari ini, siap memasuki dunia kerja. Mungkin Anda punya impian, kalau lulus dari Fakultas Teknik akan bekerja di bidang teknik. Tapi Anda semua harus siap bahwa bekerja di satu bidang itu memang merupakan satu harapan. Tetapi harapan itu Anda harus lihat realita bahwa sedemikian besar kompetisi di masyarakat di dalam mencari kerja. Bukan menjadi satu masalah apabila kita bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Maka saya ingin mengajak Anda semua untuk belajar juga dari orang-orang sukses. Orang-orang sukses biasanya memberikan satu kata-kata bijak, satu wisdom bagi kita semua. Yang pertama saya sampaikan adalah seorang bernama Darmadi Dharmawangsa. Bukunya banyak di toko buku. Dia mengatakan, kesempatan hanya muncul satu kali jika Anda menunggu.
tetapi kesempatan itu akan muncul berkali-kali jika Anda mengejarnya. Satu cerita, satu pengalaman sebagai gambaran, Anda tentu kenal dengan seorang penyanyi yang bernama Phil Collins. Phil Collins adalah penyanyi utama dari grup band Genesis. Perlu Anda ketahui semuanya bahwa namanya Phil Collins awalnya bukanlah seorang penyanyi. Dia hanya seorang drummer di grup Genesis itu. Hingga suatu saat penyanyi utama dari grup Genesis ini resign, mengundurkan diri, nggak mau lagi gabung. Kemudian untuk menghidupkan kembali grup band ini, Phil Collins ambil peran, dia ambil tanggung jawab, dia menjadi penyanyi. Dan Anda tahu semua bahwa Phil Collins sungguh sukses luar biasa. Jadi, kalau kita lihat Phil Collins ini seandainya dia tidak memutuskan untuk menjadi seorang penyanyi, maka dia tidak akan pernah sukses seperti sekarang. Dia hanya sebagai seorang drummer. Maka kesempatan itu diambil, dia akan mendapatkan kesempatan berkali-kali di hari-hari karyanya. Yang kedua, saya mengajak Anda untuk belajar juga dari seorang bernama Brian Dyson. Dia mengatakan, jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Jangan pernah menyerah. Tadi wakil wisudawan tadi mengatakan jangan pernah menyerah. Saya setuju sekali. Apapun bidang usahamu, maka berusahalah di situ, cintailah pekerjaanmu. Ada satu cerita lagi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ceritanya adalah mengenai seminar genetika. Di dalam seminar genetika ini yang diadakan tahun 2050, jadi masih lama pengadaannya, dikatakan di sana bahwa dengan bantuan teknologi kedokteran dan segala macam, jika seseorang terkena brain cancer, kanker otak, maka di sana dikatakan sangat mudah untuk mencangkok otak ke yang kena penyakit kanker otak tadi. Nah, di sana pun di dalam seminar itu dipamerkan beberapa otak dari orang-orang yang ada di dunia. Yang pertama adalah otak dari orang Amerika. Harganya hanya $1.000 Amerika, ya. Keadaannya sudah compang-camping, banyak cacatnya gitu. Kemudian yang kedua adalah otak dari orang Jepang. Harganya $25.000. Keadaannya sedikit lebih baik dari yang Amerika tadi, maka dia harganya lebih tinggi. Ketiga, otak dari orang Singapura, harganya $50.000. Keadaannya jauh lebih bagus, tapi masih ada cacat di sana-sini. Dan yang terakhir adalah satu otak yang sangat fresh, harganya $1 juta. Otak orang mana kira-kira? Nah, itu Anda yang mengatakan, bukan saya. Ya, terutama para wisudawan-wisudawati yang saya hormati, joke ini janganlah menjadi satu membuat kita menjadi minder, tapi justru kita harus tertantang. Rubahlah satu tantangan itu menjadi satu kesempatan. Dan saya yakin Anda semua wisudawan-wisudawati yang hari ini diwisuda pasti siap untuk merubah tantangan menjadi kesempatan. Yang terakhir adalah seorang bernama Nelson Boswell. Dia mengatakan, aturan sederhana yang sangat dahsyat. Selalu berikan kepada orang melebihi ekspektasinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya kira kalau kita lihat di Semarang terutama, banyak sekali minimarket di sana. Kalau kita beli sesuatu di sana, berapapun yang kita beli, Rp1.000, Rp100.000, Rp200.000, maka kasir akan mengatakan, terima kasih Pak atas kunjungannya, selamat datang kembali. Betul ya, Bapak Ibu sudah mengalami hal ini. Awalnya, kata-kata mutiara semacam ini, itu sebetulnya dilakukan di negara barat juga, bahwa dia mengamati perilaku manusia. Bahwa seseorang kalau beli, pada saat saya masih kecil pun, ke warung atau ke toko misalnya beli, ya kasirnya memberikan uang kembalian misalnya sambil diem aja, bisa-bisa ditambah mukanya yang cemberut. Nah, ini yang harus kita rubah, para wisudawan, bahwa memberikan sesuatu yang lebih daripada yang diharapkan adalah satu modal utama bagi Anda semua. Tidak harus dengan uang,
tetapi dengan satu effort, dengan satu semangat pun Anda semua bisa merubah keadaan, dan Anda sebagai wisudawan akan menjadi wisudawan yang unggul di masyarakat. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini pula saya ingin minta tolong teksnya ditampilkan. Saya ingin Anda semua membayangkan dirimu sebagai Raja Wali. Bagi Bapak Ibu yang membawa teks, membawa buku, di sana saya cantumkan di tulisan saya berjudul Terbang Tinggi bagi Raja Wali. Ya, terbang tinggi bagi Raja Wali yang saya maksudkan adalah Anda semua para wisudawan, dan mungkin juga dari Bapak Ibu, keluarga, pendukung para wisudawan, bahwa Anda masuk ke dunia kerja dan Anda semua akan terbang tinggi bagi Raja Wali. Kenapa demikian? Pada saat Anda terbang tinggi, Anda akan mengalami banyak godaan, banyak hambatan, banyak tantangan. Tapi itu kesempatan bagi kalian semua untuk bisa merubah yang namanya tantangan menjadi satu kesempatan. Di teks ini Anda bisa lihat ada tulisan, kita akan nyanyikan bersama-sama. Saya akan mengawalinya dulu sebagai kenangan untuk Anda semua. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari wisudawan kita nyanyikan bersama yang keras. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Satu kali lagi. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Profisiat untuk Anda semua, Tuhan berkati. Penyematan PIN IKA Supra sebagai simbol anggota baru Ikatan Alumni Universitas Katolik Sugio Pranoto. Kepada para wakil alumni yang kami sebutkan, kami mohon menempatkan diri. Dwi Ari Sulistiowati, Magister Sains Psikologi. Doni Budianto, Sarjana Komputer. Randi Pierera, Ahli Madya. Dan kepada Sekretaris IKA Supra yang terhormat Ibu Rosalia Rahma Rihadiani, Sarjana Teknik Magister Arsitektur, didampingi dengan Bapak Insinyur Stefanus Agustiawan dan Wakil Rektor 3, Ibu Lita Widyo Hastuti, Sarjana Psikologi, Magister Sains, dipersilahkan melakukan penyematan PIN. Sambutan Rektor. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Yohanes Budi Widianarko,
Magister Sains, dipersilakan. Yang saya hormati para guru besar, para anggota Senat, para tamu undangan, orang tua, wali, dan wisudawan-wisudawati yang saat ini tengah berbahagia. Secara khusus saya ingin menyapa Bapak Agus Setiawan, Wakil Alumni. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Juga kepada Saudari Kristela yang tadi telah menyampaikan pidato mewakili wisudawan-wisudawati. Para wisudawan-wisudawati yang saya banggakan dan kasih, para mahasiswa dan hadirin sekalian. Jangan khawatir, saya tidak akan menyebut satu nama penyanyi karena saya tidak akan menyanyi di bagian akhir pidato saya. Jadi saya berharap cukup diwakili Pak Agus Setiawan tadi. Salam damai, sehat, dan sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan baik dan sehat di dalam sebuah perhelatan yang bagi pribadi-pribadi wisudawan-wisudawati tentu sangat penting dalam sejarah kehidupannya. Kita juga melihat bagaimana alam juga merespon dengan baik. Hari ini, pagi tadi begitu gloomy rasanya, gloomy Saturday, bukan gloomy Sunday, tetapi ternyata sekarang matahari malu-malu sudah mulai menyapa kita. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan untuk keindahan hari ini. Saya ingin menyampaikan tentu saja selamat kepada semua wisudawan-wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studinya. Demikian juga kepada para orang tua wali, wisudawan-wisudawati yang telah memilih universitas ini sebagai rumah belajar bagi putra-putri Bapak Ibu, juga bagi suami dan istri Bapak Ibu, serta kekasih Anda masing-masing. Hadirin yang saya hormati, para wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, ada dua peristiwa besar yang menurut saya perlu kita perbincangkan hari ini. Yang pertama tentu saja adalah wisuda hari ini. Wisuda hari ini adalah peristiwa besar bukan hanya bagi pribadi-pribadi tetapi juga bagi universitas ini. Saya sungguh tercengang melihat begitu banyak rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang menggunakan selempang khusus cum laude. Begitu banyak talenta-talenta muda yang luar biasa. Indonesia tentu sangat bangga terhadap putra-putrinya yang berprestasi secara akademik. Setiap kali mengikuti wisuda, saya membayangkan bahwa Indonesia adalah negara yang benar-benar siap untuk menjadi negara yang makin lama makin penting. Kemudian peristiwa besar kedua adalah kesuksesan yang bisa dibilang luar biasa dari penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung, memperingati apa yang terjadi pada tahun 1955. Kita semua masih sering tentu saja menengok pidato-pidato tokoh besar, terutama Soekarno tentu saja pada pembukaan konferensi Asia Afrika, dan sekarang Presiden kita Jokowi juga dianggap oleh para pengamat mampu mengangkat kembali spirit Bandung. Bagi kita ini adalah semua peristiwa bahagia. Tapi pertanyaan yang selalu muncul di benak kita, Indonesia adalah negara yang sejak merdeka para pemimpinnya, para tokoh-tokohnya, para intelektualnya, ya, termasuk wisudawan-wisudawati, adalah sekelompok manusia yang penuh determinasi, penuh keinginan untuk maju dengan memiliki visi yang sangat jelas. Tapi mengapa negara ini tidak beranjak dari posisinya? Dari tahun ke tahun kita terkenal karena determinasinya. Saya ingin sedikit mengutip gambar tentang Indonesia yang ditangkap oleh lensa pihak luar. Salah satunya adalah yang dilihat oleh Cameron White yang dia tulis di The Wall Street Journal 9 April tahun ini. Cameron menuliskan sebagai berikut. On paper, Indonesia should be a major global player. It has the fourth largest population in the world, a rich supply of natural resources, and a strategic location between the Indian and Pacific Ocean, with more than half of the world's international shipping passing through its waters. Yet, since gaining independence in 1945, Indonesia has focused
more on building unity among its roughly 17,000 islands than on expanding its influence over the outside world. Jadi dengan kata lain adalah Indonesia adalah raksasa yang begitu besar tetapi sibuk dengan urusan mempersatukan dirinya sendiri. Dalam kalimat saya, Indonesia adalah raksasa yang sedang sibuk mengubur dirinya sendiri. Mungkin bagi teman-teman, bagi para hadirin, mungkin merasakan semangat pesimis dalam pidato saya kali ini, tapi perkenankan saya untuk menyampaikan apa yang saya rasakan di dalam hati saya, itu saja. Jika kita cermati pemerintahan baru yang dinahkodai oleh Presiden Jokowi belum menawarkan arah masa depan yang jelas untuk negeri ini. Kita semua warga bangsa masih harus menerima sajian mosaik ketidakpastian hampir menyeluruh di segala bidang. Meskipun ada sejumlah tanda-tanda ke arah yang baik, termasuk konferensi Asia Afrika tadi, tetapi masih begitu banyak pula batu sandungan yang menghambat gerak langkah negeri ini menuju kondisi yang lebih baik. Sebagai bangsa, optimisme kita sempat membuncah ketika pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung. Kita semua tentu ingat fenomena konser 2 jari dan seterusnya, yang telah menghasilkan presiden pilihan rakyat yang benar-benar berasal dari akar rumput. Hati kita juga dipenuhi kebanggaan menyaksikan keteguhan dan integritas Komisi Pemilihan Umum serta Mahkamah Konstitusi dalam mengawal proses sengketa Pilpres itu. Kita semua juga menjadi saksi sebuah peristiwa yang luar biasa pada saat itu. Demikian juga kehadiran Presiden Jokowi dalam 2 pertemuan antar bangsa yang sangat strategik, APEC dan G20, sesaat setelah dilantik, sempat menuai sambutan yang luar biasa dari para pemimpin dunia dan serta-merta melambungkan harapan masa depan Indonesia yang gilang gemilang. Namun hanya dalam hitungan bulan semua optimisme itu kini tersandra, untuk tidak mengatakan dibegal di tengah jalan. Sejumlah kejadian yang melontar balikkan optimisme kita sebagai bangsa tiba-tiba muncul silih berganti, mulai dari drama Cicak versus Buaya Jilid 2 yang merupakan hasil ikutan rencana pengangkatan Kapolri, hingga peragaan inkonsistensi kebijakan dalam perkara peningkatan uang muka wakil rakyat. Sampai detik ini boleh dibilang parlemen kita belum berjalan secara normal. Perpecahan dalam tubuh partai, munculnya fraksi tandingan, serta bahkan rebutan ruangan di gedung DPR MPR mewarnai wajah bopeng kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Seiring dengan wajah politik yang buram itu, ternyata keadaan ekonomi Indonesia juga menampilkan wajah yang suram. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, juga memprihatinkan. Yang terkini, kita baru saja disuguhi perdebatan tentang petugas partai yang mengusik pemahaman dan keyakinan kolektif kita tentang demokrasi. Singkatnya, potret negeri kita yang semula begitu glittery, begitu bersinar hanya dalam sekejap, kini menjadi begitu gloomy atau buram. Negeri kaya yang seharusnya bisa menjadi raksasa dunia itu ternyata senantiasa menghabiskan segala daya upaya dan energi untuk berkutat dengan dirinya sendiri. Dalam tulisan Cameron tadi yang mengatakan bahwa deklarasi Indonesia sebagai poros maritim global, a global maritime fulcrum, oleh Presiden Jokowi dalam KTT ASEAN di Myanmar November lalu, sangat boleh jadi akan menjadi slogan kosong. Hingga saat ini belum ada dokumen yang mendeskripsikan kebijakan baru secara rinci tentang poros maritim tadi. Selain itu, dunia maritim Indonesia masih tersandra oleh kondisi infrastruktur yang masih sangat miskin. Kendala inilah yang akan membuat kebijakan maritim Indonesia masih akan cenderung terlalu melihat ke dalam, inward looking. Ambisi untuk menjadi pemain global maritim dunia masih terganjal sekali lagi oleh rintangan intrinsik, rintangan dakil yang ada di dalam diri kita sendiri. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari keadaan ini? Argumen klasik yang sering menggoda kita untuk mengamininya adalah bahwa tidak ada perubahan yang bisa berlangsung instan.
Seorang pemimpin yang begitu dielu-elukan dan diharapkan, digadang-gadang seperti Jokowi bukan jaminan untuk terjadinya transformasi secara segera. Dalam cara pandang ini, ketidakpastian yang sedang melanda Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini adalah perwujudan adagium lama, there is no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Maka sebagai penghiburan, kita berandai-andai bahwa Presiden dan jajarannya harus bekerja keras dulu sebelum arah kemajuan mulai menjadi jelas. Semoga itu yang terjadi. Tapi bagaimana jika yang terjadi adalah justru bagian dari proses penguburan diri sang raksasa? Penguburan diri ditandai oleh kebijakan-kebijakan yang inkonsisten dan maju mundur, tidak bergerak kemana-mana, going nowhere. Sebut saja dalam kasus Komjen Budi Gunawan, drama pencalonan BG sebagai Kapolri yang dianulir sendiri oleh pengusulnya Presiden, meskipun yang bersangkutan lolos dalam uji fit and proper oleh DPR. Apapun latar belakangnya, termasuk keberatan masyarakat, merupakan pertunjukan inkonsistensi kebijakan yang begitu gamblang. Lebih menakjubkan lagi, alih-alih menuntaskan persoalan yang masih melingkupinya, kini BG justru diangkat menjadi Wakapolri. Sungguh sebuah peragaan kebijakan yang maju mundur dalam pengertian going nowhere. Di banyak studi kepemimpinan kita bisa mengetahui bahwa syarat kepemimpinan selain determinasi adalah konsistensi. Tadi ditambahkan oleh dua pembicara sebelumnya, ya, Stella dan Pak Agus tadi mengatakan bahwa persistensi juga penting. Di dalam banyak studi tentang kepemimpinan yang diperlukan bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya determinasi. Determinasi hanya memberikan tanda bahwa yang bersangkutan atau sang pemimpin akan membawa organisasi ini kemana, itu determinasi. Ada niat, tetapi niat tanpa konsistensi dan tanpa persistensi tentu akan percuma. Dan banyak studi yang menunjukkan bahwa konsistensi adalah, terutama konsistensi dari pemimpin, adalah faktor kunci dalam survival sebuah organisasi atau lembaga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika itu yang terjadi, jika alternatif kedua yang terjadi, maka masyarakat sipil, terutama kaum terdidik seperti kita yang hadir di sini, sebagian dari yang baru lulus kali ini, harus terpanggil untuk turut mencegah penguburan diri raksasa Indonesia ini berlanjut. Begitu banyak talenta-talenta hebat yang ada di negeri ini, begitu kaya sumber daya yang kita miliki, tidak ada alasan negeri ini untuk tidak menjadi salah satu negeri yang terbesar di dunia. Maka peran kita, lulusan perguruan tinggi, adalah sebagai kelompok elit dari masyarakat, adalah menerobos kebuntuan itu. Inisiatif kaum terdidik dalam hal ini bisa dipandang sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial. Dalam kapasitas kita masing-masing, marilah kita turut berperan sebagai problem solver di dalam ranah manapun, pemecah masalah, dan bukan troublemaker, membuat masalah di lingkungan kita masing-masing. Semakin banyak pemecah masalah di negeri ini, maka negeri ini akan terbebas dari kutukan untuk selalu berkutat dalam persoalan dirinya sendiri. Terus berkutat dengan masalah kita sendiri hanyalah akan menjerembabkan bangsa ini sebagai penonton yang tidak berdaya, bukan pemain aktif dalam kancah global. Hadirin saya hormati, wisudawan-wisudawati yang saya banggakan, demikian sambutan saya. Silahkan direnungkan lebih lanjut, tetapi saya belum bisa menutup sambutan saya kali ini karena saya akan berbagi kabar gembira yang sayang untuk dilewatkan. Kita lupakan wajah buram Indonesia sesaat sambil merenungkannya dan apa yang bisa kita buat masing-masing untuk memperbaiki keadaan itu. Tetapi saya kira kita kembali ke acara kita hari ini, kita berbagi kebahagiaan. Jadi perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa berita bahagia. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Stefani Indrawati
wisudawati program studi desain komunikasi visual. Silakan berdiri, Saudari Stefani Indrawati yang berulang tahun hari ini. Ya, apakah ada? Ya, Stefani. Juga Saudari Afria Ajeng Widyastuti dari program studi akuntansi. Silakan berdiri. Selamat ulang tahun. Ya. Baik. Kemudian saya ingin mengucapkan juga selamat kepada wisudawati termuda, wisudawan termuda dalam usia 20 tahun, Saudari Vina Alfionita dari program studi akuntansi. Saya persilakan berdiri. Ya. Kalau kita punya yang paling muda, silakan duduk. Ya. Kalau kita punya wisudawati yang paling muda, wisudawan paling muda, tentu kita juga memiliki wisudawan yang paling berpengalaman, paling senior. Saya undang untuk berdiri Ibu Deborah Juni Wongso Rejo yang ternyata juga lulusan terbaik. Ya, silakan duduk Ibu. Luar biasa sekali. Beliau menyelesaikan program studi hukum magister hukum kesehatan dalam usia 58 tahun. Jadi saya sedikit meragukan cerita tentang otak orang Indonesia tadi. Saya sedikit meragukan, ya, karena dalam usia 58 tahun masih mau menyelesaikan program magister. Itu bukan, saya tidak ingin memuji karena Ibu Deborah itu pandai, tapi saya ingin memuji bahwa Ibu Deborah memberikan contoh pada kita semua tentang lifelong learning. Jadi belajar seumur hidup itu bukan hal aneh untuk orang Indonesia. Dan hampir di setiap wisuda di ruangan ini setahun 3 kali kita selalu mendapatkan individu-individu istimewa yang mau memberikan teladan bagi mereka-mereka yang muda bahwa belajar tidak dibatasi oleh usia. Sekali lagi terima kasih Bu Deborah untuk teladan yang luar biasa ini. Kemudian kami bersyukur dan merasa beruntung, salah satu rekan kami, saya persilakan untuk berdiri, Ibu Kartika Puspadwiana, ya, silakan berdiri. Dosen program studi teknologi pangan Unika yang menyelesaikan program magister teknologi pangan di alma maternya sendiri. Terima kasih Bu Kartika. Bu Kartika adalah direktur kantor kerjasama internasional universitas ini. Jadi meskipun S1 di Unika Sugio Pranoto, S2 di Unika Sugio Pranoto, tapi beliau bertanggung jawab pada urusan internasionalisasi perguruan tinggi ini. Jadi ini juga menjawab Pak Agustiawan tadi bahwa Unika memang mulai dikenal, ya, mulai dikenal. Terima kasih. Baik, kebahagiaan yang ingin kami bagi masih ada beberapa. Saya mengucapkan selamat kepada rekan Insinyur Widya Suseno Wijaya MT. Apakah Pak Widya ada di sini untuk berdiri? Tetap berdiri bersama Ibu, ya. Karena putranya Saudara Daniel Kurniawan Wijaya, silahkan berdiri Mas Daniel, ya. Putra Pak Widya lulus dari Teknik Sipil Unika, ya. Mudah-mudahan banyak mata kuliah ayahnya yang dihindari, ya. Terima kasih, silakan duduk. Kemudian saya undang Bapak Silvanus Anggo Sihono untuk berdiri. Mas Anggo, apakah hadir di sini? Pak Anggo, staf di Yayasan Sanjoyo, saya tidak melihatnya. Oke, tapi saya persilahkan Saudari Regina Immaculata Swasti SU untuk berdiri. Ini adalah putri dari Mas Anggo. Ya, silakan. Terima kasih, Mbak. Ya. Kemudian masih ada 2 lagi. Yang pertama adalah pasangan suami istri tenaga kependidikan kami, Bapak Teguh Mulyanto dan Ibu Ike Hardani. Saya persilakan berdiri, ya. Ini pasangan yang sangat beruntung dan kami berterima kasih Bapak Ibu telah berhasil mengantarkan putra Bapak, Saudara Paulus Aji Mulyo Atmojo. Mas Paulus silakan berdiri, ya. Mirip ibunya atau bapaknya, ya, silakan.
Mas Paulus ini menyelesaikan studi S1 di program studi akuntansi. Selamat Pak Teguh dan Bu Ike. Last but not least, kami juga turut berbahagia atas keberhasilan Saudari Lisya Hanjaya. Saya persilakan Saudari Lisya Hanjaya untuk berdiri sekali lagi, yang merupakan putra dari dosen tidak tetap di program studi manajemen Unika Sugio Pranoto, Pak Thomas Indrajaya. Saya persilakan berdiri, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih hadirin sekalian atas perhatiannya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan membimbing kita sekalian. Selamat siang. Pemberian penghargaan dan ucapan terima kasih kepada wisudawan. Kepada yang namanya kami sebutkan, kami mohon menempatkan diri. Gibran Rio Anindito, Program Studi Desain Komunikasi Visual, sebagai juara 2 Pekan Seni Mahasiswa Daerah Komik Strip. Nonisa Dian Arga Sasmita, Program Studi Psikologi, sebagai Koordinator Supervisor Awakened Giant Within tahun 2013 dan 2014. Kristela Merli Sunarta, Program Studi Teknologi Pangan, sebagai juara 1 Student of the Year 2014. Oi Alicia Marta Wijaya, Program Studi Akuntansi, sebagai juara 2 Student of the Year 2014. Stefanus Reski Wibawa, Program Studi Psikologi, sebagai juara 3 Student of the Year 2014. Kami mohon Rektor didampingi Wakil Rektor 3 berkenan untuk menyerahkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para wisudawan. Himno dan Mars Unika Sugio Pranoto. Wisudawan dan wisudawati dimohon berdiri. Sani
Wisudawan wisudawati dipersilahkan duduk. Penutupan rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda program diploma, sarjana, dan pasca sarjana Universitas Katolik Sugio Pranoto periode 1 tahun 2015 oleh Ketua Senat. Penutupan rapat Senat terbuka Universitas Katolik Sugio Pranoto dalam rangka program wisuda diploma, sarjana, dan pasca sarjana periode pertama tahun 2015 oleh Ketua Senat. Para guru besar, anggota Senat Universitas Katolik Sugio Pranoto yang saya hormati dan banggakan, tamu undangan yang kami muliakan, orang tua wisudawan wisudawati yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti prosesi wisuda dari awal hingga akhir. Sungguh sebuah wisuda yang membanggakan, karena dalam catatan kami ternyata sebagian besar dari mahasiswa yang mendapatkan predikat dengan pujian cum laude adalah para aktivis mahasiswa di kampus ini pada berbagai tingkatan, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa menjadi aktivis di kampus bukan berarti harus mengorbankan prestasi akademik, tapi keduanya ternyata bisa berjalan secara sinergis. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh panitia untuk wisuda kali ini, dan juga pada paduan suara Gracia dan Gracia Voice. Saya ingin memberi komentar tentang lagu terakhir, Save the Last Dance for Me. Saya kira we still have many more dances to come. Ya, jadi salah satunya kami ingin mengundang seluruh mahasiswa, wisudawan, wisudawati, orang tua, dan semuanya yang ingin hadir pada tanggal 23 Mei tahun 2015. Unika Sugio Pranoto akan menggelar sebuah perhelatan jazz yang disebut sebagai Unika Sugi Jazz dari pagi sampai malam hari di kampus ini. Sekali lagi, Unika Sugi Jazz. Ya. Salah satu bintang yang mungkin yang masih saya ingat ya adalah Syira Sutejo, betul ya? Syira Sutejo, seorang penyanyi jazz muda dan cantik, favorit para dosen pria di kampus ini, akan hadir ya, tanpa terkecuali rektornya ya. Kemudian juga ada kelompok musik Emerald dan juga komunitas jazz dari Jawa Tengah, dari berbagai kota di Indonesia. Kami berharap bahwa setiap tahun kami bisa menggelar festival musik jazz ini, sehingga kita tidak hanya akan menyanyi Save the Last Dance for Me, because we still have so many dances and music. Sekali lagi terima kasih untuk Gracia Voice dan Gracia Choir. Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat Senat Universitas Katolik Sugio Pranoto dengan agenda tunggal wisuda program diploma, sarjana, dan pasca sarjana periode 1 tahun 2015 ini saya nyatakan secara resmi ditutup. Terima kasih. Senat Universitas Katolik Sugio Pranoto meninggalkan ruang sidang. Para tamu dan undangan hadirin yang terhormat dimohon berdiri. Senat Universitas Katolik Sugio Pranoto meninggalkan ruang sidang. Postum dundam,
Hadirin dan wisudawan-wisudawati dipersilahkan duduk kembali. Kami sampaikan pengumuman bahwa setelah selesai acara akan diselenggarakan foto bersama masing-masing fakultas bersama dekan. Pengambilan foto oleh keluarga diizinkan setelah foto resmi dari panitia. Dimohon semua hadirin dan wisudawan-wisudawati tetap duduk di tempat sampai dengan acara pemotretan selesai. Para tamu undangan hadirin serta para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Dengan demikian selesailah sudah seluruh rangkaian acara wisuda Universitas Katolik Sugio Pranoto periode 1 tahun 2015 pada siang hari ini. Kami keluarga besar Unika Sugio Pranoto mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Akhir kata kami haturkan Selamat siang, selamat jalan, Tuhan memberkati kita sekalian.